Ya, masuk. Sih. Astagfirullahaladzim. Bella, sedang apa kamu di sini? Aku pikir itu bukan tugas kamu. Saya datang ke sini cuma membawain bapak ini kue sama kopi. Karena saya tahu bapak kan sibuk. Pasti bapak suka nggak sempat makan ya kan? Soal itu tidak usah kamu cemaskan. Aku bisa urus diri sendiri. Iya, ini terima aja sebagai rasa terima kasih saya karena saya diperbolehkan lagi untuk bekerja di perusahaan ini. Kalau kamu ingin berterima kasih, kamu bisa mengatakannya. Tidak usah berbuat seperti ini. Itu tidak aku butuhkan. Kalau bapak menghargai pertemanan kita, nggak seharusnya bapak menolak pemberian saya ini. Ini kan cuma kue kecil aja pak. Dan kalau bapak menolak, bapak tahu kan kalau itu bisa bikin saya sakit hati. Cukup Bella. Aku tahu niat kamu baik, tapi kamu nggak punya hak memaksakan kehendak kamu kepada Rehan. Mbak Najwa, kok Mbak bisa ada di sini? Ini adalah ruang kerja suami saya, jadi saya berhak datang kapanpun saya mau ke ruangan ini. Justru seharusnya saya tanya sama kamu untuk apa kamu ada di ruangan suami saya. Saya hanya coba berbuat yang terbaik buat petinggi di perusahaan ini, Mbak. Justru seharusnya, karena kamu tahu Pak Rehan adalah petinggi di kantor ini, seharusnya kamu bisa menghargai Pak Rehan, kan? Bukankah begitu, Bella? Gawat. Kalau sampai Mbak Najwa bilang sama Pak Razak apa yang telah terjadi, aku pasti bisa dipecat. Maafin saya Mbak Najwa, tapi saya benar kesini karena ingin berbuat baik sama Pak Rehan. Saya kesini untuk memberikan kue ini kepada Pak Rehan. Karena saya lihat Pak Rehan itu suka sibuk bekerja sampai dia lupa makan. Maaf Bella, aku bisa mengurus diri sendiri. Itu bukan tugasmu. Aku rasa Pak Rehan benar, Bella. Sebaiknya sekarang kamu ke tempat Dion. Iya Mbak, saya minta maaf. Sebenarnya saya melakukan ini karena saya tuh bingung. Kamu bingung kenapa lagi, Bella? Bukankah seharusnya kamu senang karena sekarang kamu sudah bisa bekerja lagi di perusahaan ini? Iya, tapi Pak Rehan menolak saya untuk menjadi sekretarisnya dan melempar saya ke Pak Dion. Sementara Pak Dion juga maunya ibunya yang jadi sekretarisnya. Jadi sebenarnya tujuan Mbak Najwa untuk menginginkan saya bekerja kembali di sini tuh apa, Mbak? Atau jangan-jangan Mbak Najwa cuma ingin mempermalukan saya? Cukup Bella. Kalau bukan karena Najwa, aku yakin kamu tidak akan bisa bekerja di sini lagi. Kamu tahu kan, harusnya kamu berterima kasih. Iya Pak, saya sama sekali nggak akan melupakan kebaikan hatinya Mbak Najwa. Itu sebabnya saya ingin menjadi sekretaris Pak Rehan. Karena saya terikat kewajiban moral untuk membantu tugas-tugas yang Bapak lakukan. Tapi kamu mengerti kan, sudah ada Ibu Hilda untukku di sini, ya kan? Tapi Pak, sebelumnya kita itu kan sudah pernah bekerja sama. Saya udah pernah jadi sekretaris Bapak. Tolonglah Pak, jadikan saya sekretaris Bapak aja, jangan sekretaris Pak Dion. Di samping itu saya kan juga nggak mau makan gaji buta tanpa melakukan apapun, karena Pak Dion juga tidak menginginkan saya. Bella, Mbak Najwa, saya relakan diberhentikan lagi dari perusahaan ini. Atau bahkan diusir. Tapi saya mohon, kalau misalkan saya memang dipekerjakan di sini, tolong jangan oper saya kesana kesini, saya jadinya bingung. Apa sih sebenarnya maksud Mbak? aku sama sekali nggak punya maksud apa-apa, Bella. Tapi kamu juga nggak bisa memaksakan kehendak kamu untuk menjadi sekretarisnya Pak Rehan. Tapi aku akan coba untuk bicara dengan Pak Dion. Insya Allah dia bisa menerima kamu sebagai sekretaris pribadinya. Padahal yang aku harapin Mbak Najwa itu mau memperjuangkan aku untuk jadi sekretarisnya Rehan, bukannya Dion. Tapi lebih baik aku ikutin aja permainannya Mbak Najwa. Sampai saatnya aku bisa membalas ini semua. Ya, aku pikir Najwa benar. Aku pun akan bicara dengan Dion sekarang juga. Ayo Bella, mari ikut kami. Iya Mbak. Oh ya, sekalian kamu bawa kue dan kopinya, siapa tahu kamu bisa kasih ke bos baru kamu. Benar-benar keterlaluan kamu Najwa.
Kenapa nggak kamu aja yang makan kue ini? Biar kamu jadi gendut sekalian. Tunggu apa lagi, Bella? Saya nggak mau kalau nanti ayah saya tahu dia akan mengeluarkan kamu lagi dari perusahaan ini. Kamu nggak mau kan dipecat lagi? Iya baik Mbak. Saya akan turutin semua perintah Mbak. Mari ke tempat Dion. Awas kamu Najwa. Dion, Rehan? Najwa? Rehan, Najwa, kalian berdua ngapain kesini? kami ingin agar kamu bisa menerima Bella sebagai sekretarismu di sini, Dion. Maaf sekali Rehan, tapi aku menolak Bella untuk menjadi sekretaris aku. Tapi kamu butuh seorang sekretaris untuk kerja, kan? Iya benar. Cuman aku lebih memilih mami aku sendiri untuk menjadi sekretaris aku. Dion, tapi Mami Hilda kan sudah menjadi sekretarisnya Rehan. Dan aku rasa nggak mungkin seorang sekretaris bekerja kepada dua atasan. Jadi aku mohon sekarang sebaiknya kamu terima aja Bella. Dia sekretaris yang sangat baik. Aku yakin dia bisa membantu kamu di perusahaan. Ditolak saja Pak Dion. Jangan mau aku jadi sekretaris kamu. Aduh, bagaimana mungkin aku menolak permintaan Najwa? Bukankah aku sudah berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan Najwa? Dan inilah saatnya aku membuktikan janji aku. Oke deh, ya udah. Aku mau menerima Bella menjadi sekretaris aku. Nah, Bella, kamu sudah dengar sendiri kan? Kamu bekerja untuk Pak Dion. Aku harap kamu bisa bekerja dengan baik. Iya Pak Rehan. Kamu lihat sendiri kan Bella, sekarang semuanya udah clear, udah gak ada masalah lagi dan kamu bisa bekerja sama Dion. Oh ya Rehan, aku kesini bawain makanan buat kamu. Sekarang sebaiknya kita makan di ruangan kamu. Oke, ya. Oh iya Bella, sebagai penghormatan terakhir kamu, sebaiknya kamu berikan kue dan kopi itu buat Pak Dion. Baik Mbak. Terima kasih, Dion. Ya. Daripada Pak Dion yang makan kue ini, mending aku buang saja. Sebelum terjadi sesuatu sama Pak Dion. Permisi Pak Dion, saya bekerja di ruangan saya sendiri saja. Iya, silakan. Terima kasih. Kamu ditolak oleh Rehan. Dan Rehan lebih memilih nenek genit itu yang bernama Hilda untuk jadi sekretaris dia. Daripada memilih kamu yang muda, belia, dan cantik. Iya Ibu, sepertinya Pak Rehan itu takut sama Mbak Najwa untuk menerima saya jadi sekretarisnya. Ini gara-gara perempuan itu lagi. Najwa selalu. Dia yang selalu membuat masalah di mana-mana. Iya Bu, padahal Ibu tahu kan, cuma ini satu-satunya cara supaya saya itu bisa dekat sama laki-laki yang saya cintain. Rupanya pengaruh Najwa itu masih sangat kuat mempengaruhi pikiran Rehan. Buktinya, Rehan masih saja takut sama Najwa. Enggak Ibu, Pak Rehan itu nggak takut sama Mbak Najwa, tapi dia sangat mencintai Mbak Najwa. Buktinya sekarang Pak Rehan sama Mbak Najwa lagi makan siang bareng. Rehan dan Najwa saat ini pergi makan siang bersama. Ya, mungkin Mbak Najwa lagi mata-matain. Apakah saya mendekati Pak Rehan lagi apa enggak? Ya sekarang Ibu udah tahu kan hasilnya apa. Buktinya saya gagal untuk menjadi sekretarisnya Pak Rehan.